Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Eko Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Pada refleksi kali ini, saya menggunakan model 4F, fact, feeling, finding, dan future. Fact menceritakan pengalaman selama mengikuti pembelajaran. Feeling, perasaan yang dirasakan saat mengikuti pembelajaran. Finding, pelajaran yang didapat dari mengikuti pembelajaran. Future, tindakan yang dilakukan setelah pembelajaran. Yang pertama, fact. Alur pembelajaran modul 2.1 ini dimulai dari pretest modul 2. Kemudian saya mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan pada pembelajaran modul ini. Saya mengaitkan pembelajaran mengenai pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pada pembelajaran berdiferensiasi, terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan, diantaranya memetakan kebutuhan belajar murid. Hal tersebut dilakukan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi sangat mengakomodir kebutuhan murid dalam proses pembelajaran. Modul pada materi ini memberikan dampak positif pada saya sebagai pendidik, di mana pendidik harus sepenuhnya berpihak pada murid dengan mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi terbagi menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Dalam modul ini, saya mendapatkan pemahaman dan pendapat dari calon guru penggerak yang lain dalam forum diskusi dan penjelasan dari fasilitator. Yang kedua, feeling. Saya merasa bersemangat dan antusias dalam mempelajari modul 2.1 ini karena mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Selain itu, saya juga senang bisa berbagi pengalaman dengan rekan CGP lain. Yang ketiga, finding. Setelah mempelajari lebih mendalam tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat belajar dan memahami bahwa murid terlahir dengan karakter yang berbeda-beda, potensi dan minat yang beragam. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan belajarnya, kita sebagai pendidik harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapannya, meliputi kebutuhan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Selain itu, guru harus memperhatikan strategi diferensiasi konten, produk, dan proses. Guru memberikan pembelajaran yang berbeda serta dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Materi pembelajaran berdiferensiasi membuka mata saya bahwa kita sebagai pendidik harus memperhatikan karakter murid yang beragam, potensi dan minat murid yang berbeda sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, future. Langkah awal yang akan saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu 1. Melakukan diagnosis kognitif dan non-kognitif. 2. Menentukan tujuan pembelajaran. 3. Memetakan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. 4. Melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. 5. Melakukan asesmen atau penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. 6. Menciptakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.